أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan bahaya. Niki nembe rame niki nggih. Solo libur. Niki Karanganyar mboten, Pak? Alhamdulillah. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir baik qada maupun qadarnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Ini kan menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Kemarin setelah kita bahas tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan yang pertama kita mohon perlindungan kepada Allah, dan yang kedua adalah bahwasanya kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Masuk dari sekarang sedang menyebar merajalela ini, sungguhnya kita sebagai orang yang beriman selalu memohon perlindungan kepada Zat yang Maha bisa melindungi dari kita semua itu. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya diselamatkan dan selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin setelah akhir kita bahas tentang tafsir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalimat isti'adah atau kalimat ta'awud yang itu disunahkan kita baca sebelum baca Al-Quran, baik di dalam sholat, baik di luar sholat maupun bahkan di dalam sholat. Dalam sholat pun juga dibaca, tapi lirih mawon. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini yang akan kita bahas nanti adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu tentang kita bahas panjang lebar, itu hukumnya sunnah, walaupun jangan sampai kita tinggalkan karena itu merupakan sunnahnya minimal sunnah muakkadah. Sunnah itu juga bermacam-macam. Sunnah muakkadah itu sunnah sing dikuatkan, syukur-syukur jangan sampai ditinggalkan karena itu derajatnya hanya sedikit di bawah wajib. Sunnah yang jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan. Itu sunnah muakkadah hukumnya. Dan itulah hukum bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari ini Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini namanya kalimat basmalah. Setiap kalimat itu ada penamaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kemarin namanya apa? Isti'adah atau kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah, la haula wala quwata illa billah. Enten apa ten? Kalimat hauqala namanya itu. Hauqala, karena la haula wala quwata illa billah. Dan lain sebagainya. La ilaha illallah, napa? Tahlil, kalimat tahlil. Dan lain sebagainya. Subhanallah, tasbih. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim malah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini di Al-Qur'anul Karim adalah sebagai pembuka tiap surat.
Membuka tiap surat. Walaupun ada di sana ulama menjelaskan, ada yang menjelaskan dari ulama ini bagian dari surat tersebut, tetapi dari jumhur ulama yang bisa saya ringkas adalah bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk lil fasl bainas surataini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk pemisah antara satu surat dengan surat lainnya, dengan surat setelahnya. Terus setiap surat dalam Al-Quran sebelum masuk surat itu pasti ada kalimat basmalah, pasti ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai nanti waladhdallin. Berarti di situ selesai surat Al-Fatihah. Setelahnya surat apa? Setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Sebelum alif lam mim bukan langsung alif lam mim, tetapi ada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali setunggal surat di Al-Quran itu. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah atau dinamakan juga surat Baro'ah, juz ke-10. Setelah surat Al-Anfal selesai, lah itu mboten enten bismillahnya, langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri, Rasulnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena ini ayat ayatus saif, ayat untuk bahwa Allah berlepas diri dari mereka orang-orang musyrik yang memerangi. Minal ladzina ahadtum minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, ayatus saif. Di sana tidak ada rahmah lagi di sana, karena di sini terkait ayat qital, ayat perangan, bahwasanya ini orang-orang musyrik memerangi umat Islam, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka, bukan berlepas diri dari baro'ah namanya. Makanya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di sana, karena Bismillah menunjukkan rahmat di sana. Ingat. Nah, sehingga kalau kita yang surat-surat yang lain sebelum kita masuk Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, surat Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kecuali Taubah ini tadi bacanya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tetap ta'awudnya langsung bara'at minallahi rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ngaten nggih. Nah, kalau di tengah suratnya Bara'ah atau Taubah, di sini ada ulama menjelaskan tetap dimulai dengan bismillah kalau di tengah. Ngaten nggih. Tapi kalau dimulai yang dari awal langsung tanpa basmalah. Kalau kita berhentikan suratnya sepanjang nih nggih. Kalau kita mulainya dari tengah surat At-Taubah, maka di sana ada ulama menjelaskan, ada juga ulama menjelaskan tanpa basmalah, tapi ada ulama menjelaskan ini insyaallah lebih rajih, yaitu tetap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim lil fasl bainas suratain, untuk memisahkan antara dua surat. Dan ini kenapa dimulai dengan basmalah, yaitu lit tabarruk, untuk keberkahan. Dan apa? Karena sebelum kita mulai, ini yang akan kita baca itu kalamullah. Yang akan kita baca adalah kitabullah ta'ala. Setelah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agar amal yang akan kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amal yang kita lakukan ini akan untuk lillahi ta'ala, kita mulai dengan bacaan basmalah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nah ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, ini kemarin sempat saya singgung di awal-awal muqaddimah niku nggih. Apakah dibaca di sholat pada waktu sholat jahar seperti sholat subuh, maghrib, isya, jahar atau sir? Nah ini ya. Sing pundi Pak? Kemarin ya. Jahar atau sir? Napa? Banter napa lirih? Sing leres sing pundi? Napa? Kali-kali, nggih, alhamdulillah. Saya kuatkan lagi di sini karena bahas basmalah. Kali-kali, alhamdulillah. Ya, ulama bersepakat, para imam, para ulama, para fuqaha bersepakat, baik orang yang menjaharkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ataupun sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan mazhab Maliki, ada Imam Malik itu
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mboten nggih basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enten juga, Pak. Nah, ulama menjelaskan baik jahar banter ataupun sir lirih maka salatnya adalah sah. Terus kali-kali leres ngoten nggih. Ini masalah khilafiyah biasa nggih. Leres mau baca basmalah banter ataupun sir dua-duanya tidak masalah. Bahkan Imam Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, madhabnya madhab Imam Syafi'i. Madhab dalam fikih itu dalam memahami terkait syariat niki masalah furu', tata cara sholat, baca sholat itu banter mboten. Itu namanya tentang memahami hukum fikih. Madhab fikih yang menjadi rujukan kita ada 4 yang paling banyak urutanipun madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Yang paling banyak di Indonesia madhab Syafi'i. Ya madhab Syafi'i ini menurut Imam Syafi'i basmalah itu dibaca secara jahar baik dalam surat Al-Fatihah maupun surat Al-Quran yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Sebentar, Resane berikan makmum kesempatan untuk baca bismillah. Mau dari awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ngaten nggih. Nah ini Syafi'i. Ada ulama menjelaskan yang lain dari Abu Hanifah dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini al-amru fihi sa'ah, dalam perkara seperti ini ada kelonggaran. Monggo. Tidak masalah. Nah, di sini saya kira dia syukuri juga imam mau baca jahar nggih, monggo. Imam mau baca sir nggih, monggo. Jadi jangan sampai kayak jahar, kayak sir, kayak salah mboten nggih. Dalam perkara seperti ini enten kelonggaran, mboten masalah. Ingkang masalah, nah ingkang boten niku nggih mboten usah geger, masalah fikih perbedaan sedikit usah geger. Mungkin diguyu ingkang boten salat, Pak. Kayak salat geger wae ngoten. Ini kan diguyu mboten salat ngoten lho. Masalah-masalah kafiyah gini rame terus sudah usah. Yaitu nata'awan fi matafaqna, ayo sing bareng. Kalau nata'adar fi makhtalafna, kalau ada beda dalam hal-hal furu'iyah sedikit, maka natasamah, yaitu kita saling menghargai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kemudian basmalah ini, keutamaan basmalah sendiri, bahwasanya membaca basmalah ini disunahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ini dijelaskan Ibnu Katsir, keutamaan basmalah dibaca setiap melakukan pekerjaan apapun. Ajeng tindak jeneng ajeng medal pindah masjid baca basmalah bismillah. Mau hendak nuwun sewu bahkan untuk mau masuk toilet, kamar mandi membaca juga bismillah. Tapi di luar, Pak, ampun di dalam. Jangan setelah masuk dulu baru bismillah, ampun. Sebelum masuk, ngoten nggih, sebelum masuk bismillah. Ajeng wudu baca dulu apa? Bismillah. Bahkan ada hadis jelaskan la wudu'a liman lam yadhkur ismullah alaihi, tidak sempurna wudunya seseorang bagi yang tidak membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Mboten sempurna. Dan juga hadis menjelaskan, walaupun hadisnya derajatnya ada yang hasankannya di sini, yaitu kullu amrin dibahalin, setiap perkara lam yubda bi bismillah, tidak dimulai dulu dengan basmalah, fahuwa ajda, dan dalam riwayat lain fahuwa aqta. Napa niku? Maka perkara ini terputus nopo? Terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki penting, ngoten nggih. Ajeng dahar semua, dari semua jenengan mau melakukan pekerjaan apapun selalu ingat bismillah. Kan Nabi menjelaskan, makan, sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah, napa? Syaitan akan ikut makan bersamamu. Nimbrung ngerti setan. Aku melu mangan ya. Setan kersane golek wong mangan ki ambak ngoten Pak nggih. Nganten ngapian ya ora apa-apa toh berbagi karo setan, subhanallah. Mboten sah berbagi karo setan, berbagi kali sederek jenengan. Nggih, semua baca bismillah. Bahkan nuwun sewu. Ada sampai hadis menjelaskan sebelum
berhubungan niku lho Pak. Ya. Sebelum ngonoan ngoten nggih, sebelum melaksanakan sunnah Rasul itu sunahkan baca bismillah. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa najjanibis syaiton ma razaqtana. Siapa yang membaca itu sebelum melakukan itu kemudian diberikan rezeki anak, maka anak itu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Ampun kesupen nggih. Nah, itulah ya. Itu setiap malam selawat kerjaan kesupen jenengan ke putranipun rada nuwakal iki lali maca basmalah biyen ngoten. Nah, itu setiap melakukan pekerjaan apapun disunahkan selalu jangan lupa kita baca bismillah. Mau pergi naik kendaraan starter jereng bismillah. Ngoten. Cukup dengan bismillah itu ya, karena kalau nas komplit bismillahirrahmanirrahim komplit itu digunakan hal yang di Al-Quranul Karim bismillahirrahmanirrahim atau juga digunakan dalam penulisan surat-surat. Nabi sering menulis kepada Raja Persia, kepada Raja Romawi dan lain sebagainya itu menggunakan kalimat nas lengkap bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk keseharian jenengan dandahar, ajeng mlebet toilet, ajeng wudu, ajeng tindak, ajeng napa mawon cukup dengan bismillah. Ngaten nggih? Cukup dengan apa? Bismillah. Ya, bismillah. Ada saya mau makan itu, ya gulam, wahai kan Nabi pernah mengajari, wahai anak muda, kul bismillah, sebelum makan jangan lupa katakan bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat darimu. Ini kita bismillah pakai tangan kanan, kemudian yang paling dekat, terutama pas dihidangkan bareng-bareng ya enten cedake, wah elo enak kayak martabak kayak ngoten nggih. Mau aku sing kae wae ndak. Yang paling dekat terlebih dahulu ngoten nggih. Dekat dulu nang dahar, syukur-syukur nang diputer mangke ngoten gentasan. Tapi ampun sing adoh rintis sebagai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kemudian kalimat bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kalimat Allah jelaskan oleh para mufassirin, para ahli tafsir, kalimat Allah namanya adalah istilahnya al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam ini napa? Nama yang paling agung. Nama paling agung, paling mulia. Karena napa? Kalimat Allah, kata Allah ini hanya untuk satu, yaitu Rabb kita, yaitu Tuhan kita, yaitu sesembahan kita. Yang kita sering dengar atau sering kita baca surat Al-Hasyr, huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan nyata, dan dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-ismul a'zam. Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai pinten 99 nama. Ini sedikit saya jelas. Ulama menjelaskan di sini lain mimbabil hasr, bukan hanya pembatasan. Masih ada mungkin nama-nama lain karena nama-nama baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebutan 99 nama bukan hanya dan hanya 99 nama, tapi ada nama-nama lain yang nama yang baik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang hafal dan menguasainya maka dia masuk surga. Maksudnya hafal pripun to Mas? Hafal tok wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hafal nasnya tok napa cukup niku? Ndak. Menguasai ahsaha di sini faham dari Asmaul Husna itu dan yakin terhadap apa makna dari Asmaul Husna itu. Setiap nama itu mengandung apa? Mengandung apa? Makna yang begitu luar biasa.
Bahkan enten kalau perlu ngaji khusus tentang Asmaul Husna, itu subhanallah nanti. Karena tiap nama-nama Allah itu mempunyai apa makna dan bagaimana kita bisa memahaminya. Contoh, ada Asmaul Husna Al-Ghani, Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita yakin bahwasanya rezeki yang kita peroleh itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya itu ten Sudan kalau ben nanti mampir mriko ngoten nggih. Iku nate ningali bakul kacang, Pak. Kacang godhog niku lho. Kacang godhog nganggene cara mriko nganggene ngangge kotak ngoten gerobake disurung. Disurunge ngangge sing ngangge antar rodone setunggal sing tinggi bangunan niku lho biasane. Nah, ngoten kang inggile disukani wadah ngoten, enten lampune tengah. Kacang godhog, Pak, subhanallah. Sehari berapa sih kacang godhog? Itu secara ekonomi kan yes anu. Tapi ada yang menarik di sini. Teng gerobaknya niku ditulisi kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Napa artosipun? Dados wonge nggih biasa mawon. Nggih bakul keliling nggih nuwun sewu mriku napa boleh nggih Pak radi lecek bajonyipun nggih rada kuru wonge ngoten. Tapi kalimatnya menarik, Pak. Bagaimana tawakalnya beliau kepada Allah. Kaifa akhaful faqr, bagaimana aku takut terhadap kemiskinan. Wa ana abdul ghani, sedangkan aku ini adalah hambanya yang maha kaya. Masya Allah. Wah ini gitu loh. Ya kalau dia bergantung terhadap bakulan ini kemauan, sehari berapa? Mungkin tidak cukup secara logika gitu nggih. Secara logika mungkin nggak cukup. Tetapi bagaimana tawakulnya yang ada dalam hatinya, kita ambil pelajarannya itu. Bagaimana aku terhadap kemiskinan? Aku ini usaha ya, bukan berarti tanpa usaha nggih. Kan Allah Maha Kaya. Wes aku turu wae. Nanti kan tidak, Pak. Ngoten, bukan gitu memahaminya. Tetapi kita berusaha sebagaimana diwajibkan Allah, wa qul i'malu, beramallah fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Wajib untuk berusaha terlebih dahulu. Bahkan Umar pernah marah terhadap dua orang yang duduk-duduk di masjid saja waktu sholat duha, tidak pergi ke pasar, tidak pergi untuk bekerja. Ngopo kowe? Umar, kan Allah kaya. Kemudian aku cukup doa saja. Dipukul sama Umar. Innallaha la yunzil dahab, inna dhahab wal fiddata la yanzilan minas sama. Emas dan perak ora udan saka langit le, ngoten lho. Metu kono golek rezeki bar kuwi tawakal ngoten lho, Pak. Ngene nggih. Usaha dulu, maksimal usaha kita, baru setelah itu pada Allah. Sudah rezeki berapapun yang diberikan kepada Allah, qanaah dan yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki. Ngoten. Dan rezeki ini nuwun sewu tidak berkaitan dengan angka, beda dengan dunia. Beda nggih, tolong bedakan nuwun sewu antara rezeki dengan dunia. Napa bentenipun? Dunia itu terkait nominal. Nominal niku 0,000 ngoten nggih. Nominal kuwatah. Nanten sing mriko nomornya ngangge S garis dolar niku nggih nominal. Tapi kalau rezeki tidak terkait dengan nominal, Pak. Tapi bagaimana rezeki itu bisa mencukupi kita dan membuat kita bersyukur pada Allah. Nominal sebesar apapun nuwun sewu belum tuntut cukup le. Nggih napa nggih? Berapa banyak orang gajinya di atas 10 juta, 15 juta, 20 juta tidak merasa cukup dengan hidupnya. Kathah napa mboten? Kathah. Daerah mriku-mriku niku. Gajine 15 juta tapi belanjane ning mall sekali belanja 5 juta. Niku tigang dina telas to, Pak. Gitu loh, gitu. Gaya hidupnya yang subhanallah luar biasa itu. Tapi ada orang ten pondok-pondok, Pak. Nuwun sewu kalau bocor iki sekedhik niki. Pondok-pondok. Bahkan yang pondok yang terlihat mewah gitu nggih. Nuwun sewu. Niku gajine mboten kathah. Mboten kathah, Pak. Bahkan banyak di bawah UMR. UMR mriki pinten? 1,8. 1,8. UMR itu berarti upah minimum RN apa? Regional daerah. Berarti kita dihitung pemerintah, oh standarnya ini untuk hidup cukup kan gitu.
Nuwun sewu ten pondok niku bahkan ada yang setengah dari itu. Saestu niki. Napa kula saged matur, lha kula ngraoske kok ngoten. Ada yang setengah dari itu, Pak. Tapi subhanallah. Mereka hidup napa mboten? Bahkan nuwun sewu putranipun ten sing kuatah gangsal. Oh, biasa mriko ngoten lho. Subhanallah, anaknya tapi sekolah semuanya, hafid semuanya, pinter-pinter nurut-nurut putranipun. Subhanallah. Nominal mboten masuk, Pak. Logika kok so cukup, itu berkali-kali saya sharing dengan Ustaz Syihab itu. Ustaz, seperti ini. Nominal kalau di pondok itu logika nggak masuk. Saya itu logika mboten masuk. Bahkan awal-awal dulu Sekarima itu loh. Saya ceritakan Sekarima karena saya di sana gitu. Awal-awal bangun, itu gajinya itu dulu itu sebulan paling awal-awal gitu tahun 2000-an itu sebulan ada yang 75.000 gitu, 100.000 saestu nih. Beliau itu seperti itu. Waktu itu gaji PNS mungkin sudah 500 ke atas, 1 juta ke atas, itu 1/10 paling itu. Subhanallah. Tapi nggih urip ya Ustaz. Tapi nggih saged nih Ustaz. Subhanallah, putrane kathah. Bahkan sekarang ya Ustaz yang dulu pengawal-pengawal yang awal-awal as-sabiqunal awalun namanya, enten sing kagungan dalem, kagungan mobil. Kok saged kagungan mobil nabungnya gitu lho. Kalau kita main, kalau kita memahami rezeki dengan logika mboten gathuk ngono. Oh ngantek copot sedap. Mboten gathuk. Ini makanya kalau kita memahami tentang Asmaul Husna, memahami tentang rezeki, konsepnya Allah itu tidak bisa dengan logika. Cobi. Kalau logika melih nggih, Mekah. Enten napa mboten? Enten sawah napa mboten mriko, Pak? Enten napa mboten? Sabin, enten mboten? Mekah kok sabin, Pak, gitu. Lha watu tok mriko niku. Mekah niku kata-katane napa? Bebatuan. Penduduknya kata napa? Kuatah, orang berduyun-duyun datang. Nate Mekah krisis makanan. Krisis beras. Nate kapan niku? Dah pernah, subhanallah. Logika gitu. Ya subhanallah. Ini tidak tumbuh buah-buahan ya susah, paling kurma saged mereka ya itu nggih, buah-buahan jeruk apalah dan lain sebagainya itu melimpah Pak di sana. Bahkan tapi tidak ada sawah, tidak ada beras dengan pados enten mawon pun dimawon. Subhanallah, ini logika loh. Indonesia sabin kata mboten enten mboten lah jenengan tiap melampah mriko sabin ingkang mriki kagungan sabin nggih kathah. Tapi jenengan mireng berita Indonesia krisis beras, impor beras. Masya Allah, ini loh artinya rezeki dan keberkahan. Tidak bisa dilogika. Maka kita memahami seperti ini, subhanallah. Bagaimana konsep rezeki, ghani gitu nggih. Konsep rezeki itu apa sih rezeki itu? Rezeki itu tidak terkait dengan nominal. Ya, mungkin nominal itu bagian dari rezeki. Jenengan sehat rezeki napa mboten? Rezeki. Gedeng Mbak, truk nuwun sewu atau kanker nuwun sewu, setiap bulan 3 kali cuci darah. Subhanallah. Banyak tahu uang yang keluar harusnya. Mboten tanggung BPJS kok. Masya Allah, subhanallah. Sehat itu rezeki. Jenengan saged dahar, rezeki napa mboten? Rezeki, Pak. Kathah mboten saged dahar ketah nggih selang. Nuwun sewu hal yang sepele saja. Nuwun sewu saya sebutkan di sini karena apa? Saged ngentut. Saged tut rezeki napa mboten? Rezeki, Pak. Kemarin ada yang meninggal di Sekarima sana, nuwun sewu. Bagian dari yayasan gitu nggih. Mboten sagedan wingking gara-gara nipun. Saestu dahar pete kalih duren dan mboten angsal nggih. Enjinge pete ngoten terus siange enten duren dahar kathah. Dalune mboten saged mboten saged medal niku. Bijinge sehari itu susah untuk keluar, tidak bisa keluar gas itu. Subhanallah, besoknya lagi 2 hari seperti itu mboten enten, Pak. Saestu dipendet Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, seperkara sepele gitu loh. Makanya rezeki itu konteksnya luas. Dunia itu konteksnya dengan keuangan 0,000 itu. Mau nolnya jeret 10. Itu kalau ndak ada rasa syukur, ndak paham terhadap rezeki, ndak cukup itu. Koruptor ini kurang nopo.
Ingkang ditangkapi KPK niku lho, tabungane kirang napa pinten miliar itu udah ada rekening mereka. Tapi tesih to nggih jembatan. Wah, ya aku untuk piro iki? Wah, enggak cukup. Dan dunia itu kalau kita ke dunia itu ya, dunia kalau kita kejar enggak ada habisnya. Itu seperti air laut. Air laut itu jenengan unjuk, mari napa mboten? Enggak, semakin haus, semakin haus, semakin haus. Nah, bahkan kalau seorang Ibnu Adam diberikan satu gunung Uhud emas isinya, maka orang manusia yang tidak pernah bersyukur itu akan minta yang kedua. Seperti itu. Diberikan 2 gunung emas niku, mboten cukup melih, minta yang ketiga. Ingkang bisa menghentikan apa? Hatta yamlafahu biturab, sampai mulutnya dijejeli dengan tanah gitu nih. Hatta zurtumul maqabir, kata-kata Allah di surat At-Takatsur, tidak ada habisnya kalau kita nuruti dunia. Kalau kita pahami tentang rezeki itu tadi, subhanallah luas sangat rezeki itu tadi. Nominal mungkin bagian rezeki, sehat rezeki, jenengan saged tindak ten masjid rezeki, putra-putra ingkang soleh, subhanallah nurut enak itu juga rezeki, keluarga yang baik-baik saja rezeki, banyak keluarga yang enggak beres, ngoten nggih. Nah ini kalau kita tentang Asmaul Husna itu begitu luas, begitu luar biasa tentang maknanya. Wah, sampun 5:30 nggih, subhanallah. Insyaallah nanti muntelas nih. Insyaallah nanti nggih lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, nanti akan kita jelaskan apa Asmaul Husna, tentang Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim sendiri. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa makna Ar-Rahman itu sendiri? Apa Ar-Rahim sendiri? Apa sama-sama rahmat katanya, tapi ada perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya, bersambung insyaallah. Nggih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli